Kalau kita ngomongin soal prediksi masa depan perang, kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi, gimana kalau saya bilang para perencana militer itu melakukannya setiap hari? Mereka nggak pakai bola kristal, tapi pakai sesuatu yang disebut model. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas kenapa alat ini bisa sangat-sangat kuat, tapi di sisi lain juga bisa sangat berbahaya. Siapa sangka kita bakal dengar kutipan dari Mae West di pembahasan strategi militer ya kan? Tapi kutipannya ini kena banget. Model hanyalah tiruan dari yang asli. Kalimat simpel ini adalah kunci buat memahami semua yang akan kita bahas. Jadi ingat baik-baik ya, secanggih apapun modelnya, kita itu selalu berurusan sama tiruan, bukan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, kenapa sih kita butuh tiruan-tiruan ini? Jawabannya simpel, karena medan perang itu super duper kacau. Coba deh bayangin, ngelacak setiap peluru, setiap prajurit, cuaca, moral pasukan, itu mustahil. Nah, supaya bisa mengambil keputusan yang waras di tengah kekacauan itu, kita harus menyederhanakan. Kita harus membuang semua gangguan yang nggak perlu. Nah, itulah inti dari sebuah model. Ini adalah abstraksi, sebuah cara untuk membuang detail-detail yang bikin pusing. Anggap aja kayak peta. Peta kan nggak nunjukin setiap pohon atau batu, tapi peta nunjukin esensinya, jalan, sungai, bukit. Itulah yang dilakukan sebuah model untuk pertempuran. Dan tujuan dari semua penyederhanaan ini, wah, ini serius banget. Model-model ini bukan buat iseng-iseng, mereka dipakai buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang taruhannya nyawa. Rencana mana yang bisa menyelamatkan lebih banyak pasukan, di mana titik pertahanan kita yang paling lemah, kira-kira apa langkah musuh selanjutnya? Oke, waktu mau coba melihat masa depan, para pembuat model ini dihadapkan pada dua pilihan besar. Apakah masa depan itu sesuatu yang pasti, kayak rel kereta api yang udah ada jalurnya, atau lebih kayak badai yang nggak bisa ditebak? Jawaban mereka atas pertanyaan ini bakal mengubah total cara mereka membangun sebuah model. Di sini kita bisa lihat dua kubu pemikiran. Model deterministik itu rapih, bersih, persis kayak barisan domino. Satu aksi pasti mengarah ke satu hasil yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kan perang jarang banget serapih itu. Makanya kebanyakan pembuat model modern lebih suka pendekatan stokastik yang digambarkan sama dadu. Mereka menerima kalau ada unsur keberuntungan atau kebetulan dalam pertempuran. Peluru nyasar, cuaca yang tiba-tiba berubah. Mereka nggak coba memprediksi satu hasil, tapi memetakan berbagai kemungkinannya. Tapi proses penyederhanaan ini ada bahayanya juga. Waktu kita membuang detail, ada resiko kita malah membuang sesuatu yang krusial. Ada beberapa jalan pintas yang sering dipakai dalam pemodelan, yang walaupun bikin hitungan jadi gampang, tapi bisa mengarah ke kesimpulan yang fatal dan salah total. Yuk kita bedah 3 yang paling sering jadi jebakan. Yang pertama adalah analisis nilai harapan atau FEV. Gampangnya gini deh, kalau Anda lempar koin, hasil rata-ratanya kan setengah gambar, setengah angka. Nah, FEV ini mengambil nilai rata-rata itu dan berasumsi seolah-olah setiap lemparan bakal mendarat persis di tengah-tengahnya. Ini emang bikin masalah jadi simpel, tapi seperti yang akan kita lihat, cara ini bisa mengabaikan risiko yang sangat-sangat nyata. Biar kebayang, kita pakai contoh yang ekstrim ya. Bayangin sebuah tank mau menyeberangi ladang ranjau di malam hari. Ada satu jalur aman persis di tengah, tapi si pengemudi bisa aja melenceng 10 meter ke kiri atau 10 meter ke kanan. Model EVA yang cuma lihat nilai rata-ratanya akan menyimpulkan, oh, tank ini bakal jalan lurus terus di jalur yang aman. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Rata-rata dari 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan itu emang nol, alias lurus di tengah. Tapi faktanya, tank itu tidak akan pernah ada di jalur rata-rata. Dia pasti ada di kiri atau di kanan, tempat di mana ranjau-ranjau itu berada. Ini contoh sempurna bagaimana mengandalkan nilai rata-rata bisa membawa Anda langsung ke bencana. Oke, jalan pintas berbahaya berikutnya adalah kemerdepaan universal atau UI. Ini adalah asumsi kalau dua kejadian itu sama sekali nggak ada hubungannya satu sama lain. Sama seperti FEA, ini bikin model jadi lebih gampang dibuat karena Anda nggak perlu pusing mikirin gimana satu hal bisa mempengaruhi hal lainnya. Kita balik lagi ke ladang ranjau. Kali ini ada dua tank yang mau lewat, satu persatu. Asumsi kemerdekaan universal bakal nganggep nasib tiap tank ini kayak lemparan dadu yang terpisah. Jadi, peluang tank 2 selamat itu sama sekali nggak dipengaruhi sama apa yang terjadi pada tank 1. Kelihatannya logis kan? Nah, pertanyaan sederhana ini langsung menghancurkan seluruh asumsi tadi. Kalau tank 1 berhasil lewat, itu artinya jalurnya aman. Kalau tank 2 tinggal ngikutin jejak yang sama, ya kelangsungan hidupnya hampir 100% terjamin. Kedua peristiwa itu jadi sangat bergantung satu sama lain.
Mengabaikan hubungan ini bisa bikin modelnya jadi nggak akurat sama sekali. Jalan pintas terakhir ini bukan soal matematika, tapi lebih ke sifat manusiawi kita. Kita semua pasti pernah begini. Kalau dihadapkan sama masalah yang susah atau nggak nyaman, kita cenderung, ya udah abaikan aja. Dalam dunia pemodelan ini disebut efek burung unta. Kalau ada variabel yang susah diukur, kayak moral pasukan atau keberanian, godaan untuk mengabaikannya itu besar banget. Contoh dari Perang Dunia II ini jujur ngeri banget. Jaring torpedo itu terbukti bisa menyelamatkan kapal dari serangan U-boat. Tapi analisis biaya manfaatnya malah menyimpulkan kalau jaring itu nggak sepadan. Kok bisa? Karena para analisnya menghitung biaya kapal dan kargo, tapi mereka sama sekali mengabaikan nilai nyawa para pelaut. Dan ini pelajaran pentingnya, saat Anda mengabaikan sebuah variabel dalam model, Anda bukan membuatnya jadi netral, Anda secara efektif memberinya nilai 0. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal memodelkan fenomena fisik ya, kayak ledakan dan pergerakan. Tapi ada tantangan yang jauh lebih besar dalam pemodelan pertempuran, yaitu memodelkan musuh, lawan yang bisa berpikir, bereaksi, dan secara aktif mencoba untuk mengalahkan Anda. Nah, untuk memodelkan musuh ini, ada dua aliran utama. Yang pertama, teori permainan, yang melihat musuh sebagai mesin logika murni, kayak pemain catur super yang selalu membuat langkah paling optimal. Aliran kedua, war games, mengambil pendekatan sebaliknya. Mereka bilang, lupakan matematika murni, ayo kita masukkan manusia sungguhan ke dalam simulasi, dengan semua emosi, kesalahan, dan juga potensi kejeniusan mereka. Dan ini adalah gambaran sempurna dari teori permainan. Ini matriks payoff untuk suite batu gunting kertas. Secara matematis, ini menunjukkan hasil dari setiap kemungkinan pilihan. Nah, teori permainan mencoba menerapkan logika semacam ini ke skenario militer yang jauh lebih rumit untuk mencari strategi paling optimal berdasarkan kemungkinan hasilnya. Semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan utamanya. Kita sudah lihat kalau semua model itu cuma penyederhanaan. Kita juga sudah lihat bagaimana penyederhanaan itu bisa salah arah secara fatal. Jadi, ini meninggalkan kita dengan dilema besar. Dalam situasi di mana sebuah keputusan bisa berarti hidup atau mati, bagaimana para perencana bisa percaya pada sebuah alat yang pada dasarnya hanyalah tiruan yang tidak sempurna dari kenyataan? Itu adalah pertanyaan yang menyoroti betapa besarnya tanggung jawab di pundak mereka.